Perkenalkan, kami dari kelompok kelas ITP 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait produk olahan dengan menggunakan metode pengeringan. Yang dimana pada metode pengeringan ini kita menggunakan produk olahan yaitu berupa dendeng dengan tema besar yaitu pengaruh metode pengeringan terhadap kualitas dendeng, studi perbandingan antara dendeng nabati dengan dendeng hewani. Mungkin sebelum kita melanjutkan ke presentasi kita, alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan diri. Pertama, perkenalkan, nama saya Afniza Nurul Suci dengan NIM J1A 023131 sebagai moderator di kelompok ini. Kemudian Bungita Sari dengan NIM J1A 023 145. Saya Arsala Dewi dengan NIM J1A 023 137 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Husnul Fatimah dengan NIM J1A 023 111. Saya sebagai pemateri. Pertama ini kita membahas tentang pengertian dendeng. Adapun dendeng merupakan suatu produk atau bahan pangan yang dibuat dengan cara dikeringkan. Berdasarkan komposisinya, dendeng terbagi menjadi dua, yaitu dendeng nabati dengan dendeng hewani. Seperti namanya, dendeng nabati adalah dendeng yang terbuat dari bahan pangan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti jamur, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Kemudian dendeng hewani yang terbuat dari bahan pangan yang berasal dari hewani. Contohnya seperti daging ayam, daging sapi, dan lain sebagainya. Materi berikutnya terkait proses pembuatan dendeng, yang dimana pada proses pembuatan dendeng ini melalui 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu proses persiapan, yang dimana pada proses persiapan ini kita harus mempersiapkan bahan baku yang berkualitas. Setelah dipersiapkan bahan bakunya, maka kita harus memotong bahan baku tersebut ke dalam ukuran yang kita inginkan. Setelah itu dimarinasi dengan rempah-rempah atau bumbu-bumbu yang sudah dipersiapkan. Setelah kita marinasi, bahan baku ini akan dikeringkan. Nah, metode pengeringan ini bisa dilakukan dengan 2 metode, yaitu pertama bisa dilakukan dengan oven maupun dikeringkan dengan secara langsung menggunakan cahaya matahari. Selanjutnya yang terakhir itu evaluasi, yang dimana pada kegiatan ini kita harus mengevaluasi karakter organoleptik terhadap rasa, tekstur, dan kualitas dari dendeng yang sudah kita buat. Oke, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman kami yaitu Dwita Sari. Perbedaan rasa dendeng hewani dan dendeng nabati. Dendeng hewani memiliki rasa yang asin, gurih, dan sedikit pedas karena proses pengeringan dan pengasinan rempah-rempah. Rasa gurihnya berasal dari lemak dan protein. Rasa asin yang beragam yang digunakan dalam proses pengasinan. Rasa manisnya berasal dari rempah-rempah seperti gula merah, kecap, dan atau gula pasir. Yang kedua adalah dendeng nabati. Dendeng nabati memiliki rasa yang lebih ringan, gurih, dan manis. Rasanya gurih berasal dari bahan dasar nabati seperti jamur, tahu, atau tempe. Rasa manisnya berasal dari gula, kecap, atau rempah-rempah yang digunakan dalam proses pengolahan. Oke, baik, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Husnul Fatimah. Proses pengeringan dan pengasinan juga berkontribusi pada tekstur yang padat dan kuat.